Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Masa yang Sukar. Masa yang Sukar. Kalau saudara diberkati melalui tayang ini, jangan lupa like and subscribe. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Ini surat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi sekali lagi, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini: anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Jadi masa yang sukar diganti atau diterjemahkan oleh terjemahan sederhana Indonesia mengalami banyak kesulitan. Saudara, masa yang sukar yang dimaksud di sini bukan hanya sukar secara politik, ekonomi, dan hal-hal yang bersifat jasmani. Ya, dari dulu sampai sekarang pun orang sejak manusia jatuh dalam dosa pasti mengalami kesulitan, kesukaran, dan masalah. Itu memang konsekuensi daripada dosa. Ya. Tetapi kesukaran yang dimaksud di sini adalah sukar secara rohani. Ya. Orang makin sukar, makin sulit untuk bisa hidup benar, untuk bisa hidup berkenan. Itu makin hari makin sulit, saudara. Ya. Nah, yang menarik, saudara sekalian, melalui bahasa asli dari kata masa yang sukar, ya, bahasa Yunaninya kairos, kalepos. Ya, kairos kita tahu ya, ada kronos, ada kairos. Nah, kairos itu momentum, opportunity, ya, masa, season, ya. Kalepos artinya ada beberapa, saudara sekalian, kalau kita cari ya akar kata dari kata kalepos. Nah, kalepos sendiri artinya hard itu keras, ya. Troublesome. Nah, troublesome kita tahu ya dari kata trouble, gangguan, menyusahkan, ya. Harsh juga sama, itu dengan hard, keras, ya, kejam, ya. Dangerous. Nah, saya suka dengan kata ini, dangerous, ya. Jadi masa yang berbahaya, ya. Yang berbahaya buat apa? Kekekalan kita, ya. Kemudian, saudara, kata kalepos juga artinya savage. Savage itu kejam, biadab, ya. Masa yang kejam, ya. Nah, saudara-saudara kan, kata kalepos itu dari asal kata kalau. Nah, ini kalau, ya. Artinya to reduce strength, mengurangi kekuatan, ya. To loosen, kendor, ya. To slacken, itu sama, ya. Jadi lambat, ya, slacken. To relax, jadi santai-santai. Jadi kalau sekarang relax itu santuy, ya, santai gitu, saudara, ya. To let down from a higher place to the lower, ya. Jadi menyebabkan orang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang terakhir, kata kalau itu artinya juga to lower as into a void, ya. Artinya menurunkan ke bawah sampai ke suatu tempat yang kosong atau hampa. Nah, kalau kita lihat arti katanya, kita bisa simpulkan makna yang pertama. Ketika kerohanian kita mulai kendor, mulai merosot, ya, menurun, maka kita akan mengalami keadaan yang sukar dan berbahaya bagi kehidupan kekal kita. Jadi saudara sekalian, masa yang sukar ini berbahaya buat apa? Kehidupan kekal kita. Jangan sampai kita mengorbankan kehidupan yang sementara ini sehingga kehidupan kekal kita mengalami trouble. Maksudnya begitu, saudara. Nah, untuk itu saudara sekalian, saudara mesti hati-hati di akhir zaman ini. Jangan sampai hal-hal yang sementara ini kita upayakan, sementara kehidupan kekal itu terabaikan atau dalam keadaan berbahaya. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 11 sampai 12. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Roma, mengatakan begini. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi rohani kita nggak boleh kendor. Doa kita harus terus. Hubungan kita dengan Tuhan juga nggak boleh merosot, nggak boleh turun. Oleh karena keadaan di akhir zaman ini, saudara.
Nah, yang berikutnya saudara sekalian, waktu kita gali lebih dalam lagi kata kalau itu dari asal katanya kasma. Nah, kita tahu kasma itu artinya a gaping opening. A gaping opening artinya terbuka lebar, menganga. Ya, opening terbuka, gaping itu menganga atau lebar, ya terbuka lebar. Kasma itu dari kata juga kasem. Kasem itu jurang, ya, atau gap. Ya. Sehingga boleh saya simpulkan makna yang kedua, ya, arti masa yang sukar itu ketika kerohanian kita mulai kendor, mulai menurun, itu sama dengan kita membuka diri, ya, membuka diri kita untuk diserang oleh filosofi atau kuasa kegelapan atau ajaran sesat yang bisa membinasakan kita. Jadi jangan sampai kerohanian kita merosot menurun, ya, sehingga itu membuka diri kita masuknya, ya, ajaran sesat, filosofi yang kosong, bahkan kuasa kegelapan. Jadi kalau pikiran kita kosong, ya itu kuasa kegelapan bisa memasuki kita, dan ini membahayakan kehidupan rohani kita. Kolose 2 ayat 8 dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi harus hati-hati saudara, jangan sampai kerohanian kita kendor sehingga itu membuka celah, ya, di mana tadi dikatakan filsafat yang kosong masuk, ya, ke dalam diri kita. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada, berarti kan, guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Menebus mereka, maksudnya Yesus. Dan dengan jalan demikian, akibatnya, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi kalau kerohanian kita kendor, itu membuka celah. Masuknya apa? Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi jelas, pengajaran palsu, pengajaran sesat, filsafat kosong itu bisa mendatangkan kebinasaan atas kita. Ini membahayakan kehidupan kekal kita. Yang terakhir, makna yang terakhir saudara, kata kasma, ya itu ketika digali lagi itu berasal dari kata kau, ya kau. Ya, nah kata kau ini, ya kita tahu chaos, ya, dari kata menjadi chaos, yang artinya memang kacau balau, porak-poranda, chaos, ya, kacau balau ya. Ketika tahun 98, 97, 98 itu chaos, itu kacau balau. Saya ngalamin kacau balaunya keadaan di Jakarta. Ya. Jadi saudara, makna yang ketiga terakhir, orang percaya yang sungguh-sungguh dalam iman, yang tidak sungguh-sungguh dalam iman, artinya imannya mulai kendor, akan mengalami chaos di akhir zaman. Dia akan kacau balau, imannya akan porak-poranda kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam imannya. Justru di akhir zaman ini kita harus makin giat, ya. Iman kita harus makin bertumbuh karena keadaan kacau balau saudara, ya, dan akan membahayakan kehidupan iman kita. Nah, jika iman kita porak-poranda atau kacau balau, maka nggak akan ada harapan lagi untuk bisa tinggal di dunia akan datang, ya. Karena ketika Yesus datang, Yesus mencari iman di bumi ini, ya, di Lukas pasal 18 ayat 8 ini ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim, di mana ada seorang janda yang datang terus-menerus meminta dibela. Janda itu punya iman yang luar biasa, ya, punya kegigihan yang luar biasa. Nah, perumpamaan ini ditutup dengan kalimat Yesus sebagai sebuah kesimpulan. Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Mereka yang apa? Yang sungguh-sungguh imannya. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam iman, kerohanian kita mulai kendor, ya kita akan mengalami chaos, mengalami kekacauan. Untuk itu jangan biarkan kerohanian kita kendor di akhir zaman, supaya kita bisa kuat menanggung segala perkara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.